A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 7 Safar tahun 1444 Hijriah atau 2 September 2022, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Usul Thalathah bersama dengan guru kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kitab Usulus Salasah yang ditulis oleh guru kita Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tentang iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir di halaman 172. Sebagaimana biasa kita ingatkan urutan pembahasan dalam kitab ini. Yang pertama kita pahami, nama kitabnya adalah Usulus Salasah, atau bahasa gampangnya 3 landasan utama. Landasan yang pertama adalah mengenal Allah, landasan yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil, dan landasan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa tentang bagian yang pertama, yaitu mengenal Allah, ini sudah selesai dibahas, dan yang sedang dibahas adalah tentang mengenal agama Islam. Ini bagian yang kedua. Kemudian yang berikutnya, kita harus paham dalam mengenal agama Islam, rentetannya ada 3. Yang pertama mengenal Islam, yang kedua mengenal iman, yang ketiga mengenal ihsan. Nah, kemudian bagian yang pertama mengenal Islam, ini sudah dibahas dari rukun Islam yang pertama sampai rukun Islam yang kelima. Adapun yang sedang dibahas adalah bagian yang kedua, yaitu tentang rukun imannya dalam mengenal Islam. Dalam landasan yang kedua mengenal Islam ada 3 bagian. Ada bahasan Islam, bahasan iman, dan bahasan ihsan. Ini kita sedang dalam bahasan iman, karena bahasan Islamnya sudah selesai. Baru nanti setelah kita selesai bahasan iman, dilanjutkan dengan bahasan ihsan dan masuk ke landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insya Allah sudah dipahami. Nah, bagian yang kedua dalam mengenal agama Islam adalah iman. Iman ini ada rukun iman dari pertama sampai ke 6. Kita sudah bahas rukun iman yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sekarang kita bahas yang kelima nih, iman kepada hari kiamat. Nanti setelah itu akan datang yang keenam, iman kepada
takdir baik dan takdir buruk itu nanti. Nah, sampai di sini baru kita lanjutkan di halaman 172 bahasan tentang iman kepada hari kiamat. Kemarin sudah disampaikan yang pertama, di sini kan dibahasakannya adalah iman kepada hari akhir. Kenapa dikatakan iman kepada hari akhir? Karena tidak ada hari setelahnya, yaitu hari paling terakhir sudah. Kemudian gampangnya kita katakan tentang iman kepada hari kiamat. Nah, kemarin sudah disampaikan tentang iman kepada hari kiamat ini ada 4 unsur yang mesti diperhatikan. Yang pertama, kalau beriman kepada hari kiamat harus beriman kepada hari kebangkitan. Ini sudah selesai dibahas. Kemudian yang kedua, kalau beriman kepada hari kiamat harus beriman kepada hisab dan jaza. Artinya perhitungan dan pembalasan. Jadi nanti pada hari kiamat amal seorang hamba akan dihitung dan akan diberikan balasan. Kemudian kemarin kita berhenti di bagian yang ketiga di halaman 176, yaitu kalau beriman kepada hari kiamat harus juga beriman kepada sorga dan neraka. Makanya kalau ada orang yang misalnya dia nggak percaya dengan sorga dan neraka, berarti mana keimanannya kepada hari kiamat, kan begitu. Nah, di sini dikatakan bagian yang ketiga terkait unsur iman kepada hari kiamat harus beriman juga kepada sorga dan neraka. Kemudian disebutkan bahwa sorga dan neraka ini adalah tempat kembali yang abadi bagi umat manusia. Apa bedanya? Bedanya adalah sorga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan, kemudian disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, disiapkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian baru disampaikan siapa mereka orang yang beriman dan bertakwa. Mereka adalah yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, dilaksanakan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan. Kemudian baru disampaikan bahwa di sorga ini kenikmatannya sangat-sangat banyak, saking banyaknya yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kalimat yang disebutkan dalam hadits Bukhari Muslim, yaitu mala ainun ra'at. Yang ada di sorga itu tidak bisa dirasa-rasa oleh pandangan. Jadi kita nih kalau mandang apa enak, maka kenikmatan di sorga masih di atasnya lagi. Kemudian wala udhunun sami'at. Kenikmatan sorga nggak bisa dirasa-rasa dengan pendengaran. Kita kalau dengar apa enak, maka kenikmatan sorga masih di atasnya lagi. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar. Dan kenikmatan sorga tidak terlintas dalam hati. Jadi kalau di hati kita ada kebahagiaan apa begitu, maka kenikmatan sorga masih di atasnya lagi. Ini kita masih bicara tentang sorga. Kemudian tentang ini juga Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7-8 di halaman 177, dalil yang pertama. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Ini kalau dikatakan iman dan amal saleh, kita bisa ingat 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, syahadat yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah ini iman, yaitu dia beramal yang dia cari hanya pahala dari Allah. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah ini amal saleh, amalan yang dia lakukan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada, mungkin sebagian tahu ya, ada sekelompok orang yang sering menyebut-nyebut iman dan amal saleh, iman dan amal saleh. Akan tapi saya perhatikan mereka orang memaknainya kurang dalam.
sehingga dakwah tauhidnya nggak dapat, kemudian dakwah fikihnya juga nggak dapat. Dikiranya iman dan amal soleh hanya sholat ibadah begitu saja dikiranya, padahal tidak. Iman dan amal soleh ya tadi, tauhidnya dapat, kemudian ibadahnya juga dapat. Kembali kepada syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Dalam ayat ini dikatakan innalladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah manusia terbaik. Jadi manusia terbaik adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Sehingga kita jangan tertipu dengan orang kafir yang mungkin mereka beramal soleh, bantu-bantu orang. Karena dalam hadis kan dikatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Ada orang kafir suka nolongin orang amal saleh, tapi sayangnya dia kafir, nggak beriman. Sementara yang dikatakan itu adalah iman dan amal saleh. Maka mereka adalah manusia terbaik. Jazaohum, balasan buat mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, di sisi Allah adalah jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar. Sorga yang mengalir di bawahnya sungai. Sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa disebutkan demikian? Kata para ulama, ini simbol keindahan. Kalau ada yang pernah ingat ceritanya Bilqis ketika sampai di kerajaan Sulaiman, itu Bilqis ngangkat kainnya. Kenapa? Ini kalau di sini bahasanya sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai, tapi kalau di kala itu ada lantai di bawahnya air gitu. Dikiranya ini simbol keindahan. Sebegitu indah kerajaan Sulaiman gitu. Tapi sorga jauh lebih indah dari itu. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai calon-calon penghuni sorga. Karena ini termasuk sunnah ya, ketika dapat ayat sorga kita berdoa, kita minta kepada Allah. Kemudian ketika nanti dapat ayat neraka, kita berlindung kepada Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha pada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah, itu sorga diperuntukkan hanya kepada mereka-mereka yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah, kalau dalam ayat lain innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Itu kalau bahasa terjemahnya. Kalau bahasa gampangnya, orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang tahu doang, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang nggak berilmu, orang-orang yang nggak belajar, kalau bahasa kita tuh kayaknya nggak ada takut-takutnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak berilmu. Tapi terkait pembahasan di sini ingin menggambarkan bagaimana kenikmatan sorga, yaitu sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahasanya dalam Al-Quran demikian. Dan kata para ulama, ini adalah bahasa-bahasa keindahan atau simbol-simbol keindahan, sehingga dibahasakannya demikian. Kemudian juga terkait kenikmatan sorga, Allah sebutkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Ya, setiap orang itu dia nggak tahu apa yang udah disiapin oleh Allah buat dia. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap perbuatan mereka. Saking indahnya sorga, yang di sana apa ada kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau ada yang nanya, bukannya di sorga katanya ada pisang dibahasakannya, kemudian ada susu, kemudian ada madu, itu cuma hanya sekedar bahasa saja. Madu yang kita nikmatin katanya enak, madu apa gitu, di sorga masih di atas itu enaknya. Atau pisang-pisang tertentu yang mungkin mahal karena pisang tipe ini dan tipe itu, di sorga di atas itu aja, lebih di atas itu. Itu kalau nggak salah pernah kita bahas tentang iman kepada asma wa sifat. Tentang iman kepada asma wa sifat, di antara bantahan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah Allah membahasakan dengan bahasa-bahasa yang bisa kita tangkap.
Karena kalau kita nggak nangkap, ya kita juga nggak ngerti, nggak termotivasi begitu. Sehingga gampangnya di sorga itu kalau kita bahasakan di sorga minta apa aja bisa gitu. Kemudian mungkin kita pengen buah gitu, ngalahin taman buah dan seterusnya. Tapi yang dibahasakan itu kenikmatan surga masih di atas itu, sebagaimana tadi diawali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu surga. Kita harus beriman pada surga. Surga itu ada begitu, surga itu ada. Ini yang Allah sebutkan juga diisyaratkan dalam Quran surat Al-Lail. Wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan husna. Di antara tafsiran para ulama yaitu percaya dengan sorga. Sebagian lagi menafsirkan percaya dengan neraka. Dua-duanya bisa digunakan insyaallah. Karena dalam tafsir itu ada istilah al-jam'u aula minat tarjih, yaitu kita menggabungkan beberapa riwayat itu lebih afdal daripada kita mentarjihkan, menguatkan satu riwayat kemudian nyalahin riwayat yang lain. Tapi itu lagi bicara tafsir ya, bukan bicara khilafiyah semuanya dibenerin begitu, enggak. Kalau khilafiyah beda. Kalau masalah khilafiyah, kalau kita ditanya, maka yang pertama kita jawab aslinya dulu. Kalau masalah khilafiyah, jadi pendapat yang kuat setelah kita belajar itu apa, maka kita jawab itu. Tapi kalau misalkannya ada yang menyampaikan bukannya ini masalah khilafiyah, iya masalah khilafiyah, ranah selanjutnya hanya ranah toleransi. Contoh masalah yang khilafiyah apa Pak? Yang katanya khilafiyah? Qunut subuh khilafiyah katanya. Maka kita kalau ditanya yang benar itu qunut subuh apa enggak sih? Maka kalau misalnya jawabannya yang kunut benar, yang nggak kunut benar, yang salah yang nggak sholat gitu. Ini jawaban nggak benar kalau seperti itu. Ya, jadi kalau jawabannya yang kunut benar, kemudian yang nggak kunut juga benar, yang nggak benar yang nggak sholat, itu bukan jawaban thalabul ilm, bukan jawaban orang yang belajar agama. Orang yang belajar agama dia akan menjawab, dia akan belajar dulu yang benar tuh yang mana gitu. Setelah dia belajar, oh ternyata kunut subuh bid'ah. Menurut pendapat yang kuat kata para ulama, karena dalilnya dhaif. Kemudian ada riwayat menyebutkan bahwa salah seorang bertanya kepada yang pernah sholat di belakang Nabi SAW, di belakang para sahabat, nggak pernah mereka kunut. Kemudian di akhir riwayatnya disebutkan itu perbuatan bid'ah. Nah, kemudian kita ditanya lagi, terus gimana banyak orang Islam yang kunut? Berarti bid'ah semua dong. Baru kita bilang, ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Mereka kunut, ya mungkin mereka belajarnya itu, ini dan seterusnya lah. Jadi kita ranahnya ranah toleransi. Tapi kalau memang yang benar-benar masalah khilafiyah, jadi jangan dibilang yang kunut boleh, yang nggak kunut juga nggak boleh gitu. Dua-duanya boleh lah, bebas. Enggak seperti itu. Tapi kita pelajari mana pendapat yang lebih kuat, kemudian sisanya baru khilafiyahnya itu untuk toleransi. Tapi kalau khilafiyahnya khilafiyah benar. Tapi kalau masalah ibadah nggak ada khilafiyah, jangan dibilang ini boleh itu boleh, atau jangan dibilang dua-duanya benar, atau kita bilang toleransi, enggak. Kalau salah, kalau bidah tetap bidah, kalau haram tetap haram. Ya contohnya yang nggak ada khilafiyah misalnya apa? Yang nggak ada khilafiyahnya, dia itu bid'ah, nggak ada khilafiyahnya udah. Acara kematian. Acara kematian. Kalau bahasa kita tahlilan, cuman kalau dibilang tahlilan nanti diplesetin. Tahlilan itu apa? Tahlil itu apa tahlil? Tahlil itu la ilaha illallah. Masa la ilaha illallah bid'ah? Nanti diplesetinnya ke situ. Padahal bahasanya bukan ke arah situ. Kalau para ulama membahasakan di kitab-kitab fikih mereka itu acara kematian atau selamatan kematian seperti itu.
Ini memang dari zaman dulu kan nggak ada khilafiyah, nggak ada yang bilang apa namanya sunnah, nggak ada yang bilang bid'ah, semuanya bilangnya memang nggak ada. Dari Nabi SAW ketika istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal, kemudian ada apa namanya orang-orang yang gugur syahid di perang Badar, perang Uhud, nggak ada kan acara selamatan kematian, cuma belakangan aja ada gitu. Ini kalau memang salah tetap kita katakan salah kalau kita ditanya, bukan acara khilafiyah. Makanya nggak tepat ya kalimat yang menyebutkan apa namanya nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Jadi kita saling tolong menolong kalau kita sepakat, kemudian saling toleransi kalau kita nggak sepakat. Di sini maunya orang yang ngomong gitu, kalau kita sepakat ayo tolong menolong, tapi kalau kita sepakat, kalau kita nggak sepakat, ada yang tahlilan, ada yang enggak, yang tahlilan lanjut, yang enggak juga lanjut, ini enggak benar seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya disampaikan tentang neraka, karena bahasanya adalah termasuk iman kepada hari kiamat. Ada iman kepada sorga, ada iman kepada neraka. Iman kepada sorga barusan sudah dibahas, lanjutannya iman kepada neraka. Di sini disampaikan neraka adalah tempat berbagai macam azab yang disediakan Allah bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Orang-orang kafir kita langsung faham insyaallah. Di sini dibahasakannya orang-orang yang zalim. Berikutnya, orang-orang yang zalim ini identiknya lebih ke arah apa? Pemahamannya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena zalim terbesar adalah kesyirikan. Sebagaimana dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan dengan kezaliman, maka mereka dijamin aman dan dijamin dapat hidayah. Nah, ini informasinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika turun ayat ini itu deg-degan, nggak paham nih ayat katanya orang beriman tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa di antara kita yang nggak zalim begitu? Baru diingatkan bahwa kezaliman yang dimaksud dalam ayat adalah kesyirikan, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya itu, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Makanya ini sebagai dalil kalau misalkannya ada sesuatu orang itu belum paham, maka diberikan pemahaman lebih. Tapi kalau ada sesuatu orang itu sudah paham, ya nggak usah ditanyakan lagi, nggak usah dibahas lagi. Contohnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi utus ke Yaman, yang diperintahkan apa? Yang diperintahkan pertama kali disuruh mereka syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada nggak bahasan diajarin apa namanya rukun-rukun la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah? Ada nggak diajarin itu? Nggak ada. Kenapa? Karena yang didakwain orang-orang cerdas, orang-orang siapa? Orang-orang ahli kitab, orang-orang ahli kitab. Jadi kalau udah paham, ngapain diajarin lagi begitu kan? Tapi kalau misalkan yang kita hadepin adalah yang nggak dijamin paham, kayak kita masya Allah, kita pernah bahas itu, dan memang subhanallah kita belum paham ya tentang rukun la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Tapi sudah kita bahas kalau saya tidak salah di bagian pertama tentang landasan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dicek lagi di kitabnya. Jadi di sini neraka Allah siapkan buat orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim, yang tidak mempercayai keberadaannya, nggak percaya dengan adanya Allah. Kalau kita bilang orang ateis ya, nggak percaya dengan adanya Allah. Kemudian juga mereka mendurhakai rasul-rasulnya. Berarti enggak orang kafir mana aja, enggak orang kafir di umatnya Nabi saja. Jadi orang kafir yang mendurhakai Nabi Nuh, mendurhakai Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain sama.
disiapkan oleh Allah buat mereka orang, yaitu neraka. Di dalamnya terdapat berbagai macam azab dan siksa yang kepedihannya tak pernah terlintas dalam benak manusia. Kalau kita pernah dengar riwayatnya, api di neraka itu berapa kali api di dunia? 70. Ya, sementara kalau nggak salah kejadian dulu tuh WTC sama Pentagon itu panasnya api sekian sehingga baja yang prediksi nggak meleleh dikala itu meleleh gitu, karena saking saking besar kejadian dikala itu gitu. Apalagi panas api neraka. Nah, tentang ini di sini dikatakan dikatakan neraka disiapkan buat orang-orang kafir. Itu Allah nyatakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 131. Wattaqun nar. Jagalah diri kalian dari neraka. Allati uiddat lil kafirin. Yang disiapkan buat orang-orang kafir. Berarti ini menunjukkan bahwa neraka itu disediakan buat orang-orang kafir. Tapi di sini orang-orang kafir di sini bukan orang-orang kafir yang masih hidup ya. Dalam artian langsung kita nerakain dia gitu, enggak seperti itu pemahamannya. Akan tapi maksud orang-orang kafir di sini adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau orang kafir yang masih hidup, maka mereka didakwahkan. Mereka didakwahkan, diajak masuk Islam, kemudian didoakan supaya dapat hidayah dan seterusnya. Kemudian juga di halaman 178 disampaikan berikutnya dalil Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Allah mengatakan inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang yang zalim. Disiapkan buat mereka neraka, karena dikatakan di pernyataan neraka disiapkan buat orang kafir dan orang zalim. Orang kafir tadi sudah dalilnya, ini orang yang zalim. Ahata bihim suradiquha. Yang mana gejolaknya itu mengepung mereka. Wa iyastaghisu, kalau mereka minta tolong, kalau mereka minta minum, ya kalau doa minta hujan itu Allahumma agithna gitu. Kalau di sini wa iyastaghisu, kalau mereka minta minum, yughathu, mereka dikasih minum. Tapi bima'in, dengan air, kalmuhli yashwil wujuh, seperti besi yang mendidih, dengan itu mukanya bisa angus, menghanguskan muka. Naudzubillah. Bi'sa syarabu, itu adalah minuman yang paling jelek. Wasa'at murtafaqa, dan neraka adalah tempat istirahat yang paling jelek. Naudzubillah. Ini tentang neraka. Kita harus imani, bukan omong kosong begitu kan? Karena bahasan kita adalah iman kepada hari kiamat. Termasuk bagian iman kepada hari kiamat adalah beriman kepada sorga dan neraka. Kemudian juga Quran surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 66, Allah katakan di sini apa? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la'anal kafirin, melaknat orang-orang kafir. Orang kafir dilaknat itu kalau kata para ulama, laknat adalah at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Yaitu seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Orang bisa masuk surga sebabnya adalah rahmat Allah. Kita udah tahu semua. Ya kan, ada salah seorang yang dihadirkan umurnya 60 tahun atau 70 tahun dalam riwayat itu. Kemudian ditanya, masuk surga karena rahmatku atau karena amalanmu? Dia bilang karena amalnya dia. Karena selama 60 tahun atau 70 tahun dia ibadah terus. Amalannya dihadirkan, ditaruh di satu timbangan. Kemudian nikmat dia bisa melihat, ditaruh di timbangan yang satunya lagi. Ditimbang impas. Belum nikmat dia bisa mendengar, nikmat dia bisa berjalan, bisa berbicara dan seterusnya, udah gak ada amalannya. Di situ dia sadar, di situ dia tahu, dia paham masuk surga karena rahmat Allah. Dan Nabi SAW pun demikian. Ketika ada dikatakan oleh Nabi SAW orang masuk surga karena rahmat Allah, kemudian salah seorang mengatakan wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah masuk surganya karena rahmat Allah. Nabi bilang iya, na'am, wala ana. Benar, walaupun aku bisa masuk surga karena rahmat Allah. Kita ini biar dapat rahmat Allah gimana? Ya kita minta sama Allah, kita sholat, kita ibadah,
kita melakukan ketaatan gitu, biar dikasih rahmat sama Allah gitu kan. Jadi jangan kita gaya ya, kita rajin ibadah pasti sorga, enggak. Kita lagi mengharapkan rahmat dari Allah. Sama seperti kita hadir di sini, kita mempelajari 3 landasan utama, harapan kita mendapatkan rahmat Allah begitu. Nah, sementara di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la'anal kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir. Mereka jauh dari rahmat. Cuman terkait hadis yang tadi pernah kita sampaikan, sebagian pernah dengar mungkin ada orang yang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga. Karena orang bisa masuk surga itu sebabnya adalah rahmat Allah. Walaupun Nabi juga. Ini pemahaman yang tidak benar. Kenapa? Karena di akhir hadis Nabi SAW mengatakan illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membanjiriku dengan rahmatnya. Bahasa Nabi kan demikian. Berarti Nabi SAW kebanjiran rahmat Allah. Ini menunjukkan Nabi dijamin masuk surga. Seperti itu. Kita kembali kepada dalil, innallaha la'anal kafirin, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir, wa a'adda lahum sa'ira. Kemudian Allah sediakan buat mereka neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyan. Mereka enggak bakal dapetin wali. Wala nasira. Mereka enggak bakal dapetin penolong. Enggak ada yang melindungi mereka, enggak ada yang menolong mereka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana muka mereka dibolak-balikin di neraka. Yaqulun, mereka mengatakan ya laitana. Coba ya. Ata'nallaha wa ata'nar rasula. Coba ya dulu kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ngomongnya udah di neraka, tidak bermanfaat. Makanya di sini kata-katanya ya laitana. Kalau yang belajar bahasa Arab ada laita, ada la'alla, ada laita. Kalau la'alla itu masih mungkin, kalau laita udah tidak mungkin. Nah, kalimat-kalimat tidak mungkin biasa dalam Al-Qur'an tuh laita. Contoh di akhir surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Ayo, mendingan kita jadi tanah aja, kata mereka orang-orang kafir. Karena disiksa itu menyakitkan. Nah, cuman di sana udah nggak faedah lagi, udah nggak manfaat lagi. Nah, di sini kita lagi diajarkan agar kita beriman kepada surga dan neraka. Maka dengan itu kita bakal lebih hati-hati lagi. Ini selesai. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan termasuk rangkaian iman kepada hari kiamat. Ini mungkin yang dimaksud bagian yang keempat. Karena di dalam naskah aslinya di kitab Arabnya ini hanya ada 3 saja. Di sini dikatakan wal iman bil yaumil akhir yatadamman thalathata umur. Iman kepada hari kiamat mencakup 3 hal, 3 unsur. Tapi kalau di buku terjemahan di halaman 172 paragraf yang kedua itu dikatakan beriman kepada hari akhir mengandung 4 unsur. Berarti ini mungkin tipu kali ya, mau nulis 3 tapi 4 gitu. Kita lihat di halaman 178. Ya, termasuk iman kepada hari kiamat. Ya, termasuk iman kepada hari kiamat adalah beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Jadi termasuk rangkaian iman kepada hari kiamat adalah mengimani apa saja yang terjadi setelah mati. Setelah mati itu ada apa saja? Ada fitnah kubur. Fitnah kubur maksudnya adalah pertanyaan di dalam kubur, yaitu man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Itu fitnah kubur.
Semua orang yang mati bakal ngalamin itu, bakal kena fitnah kubur. Tapi bukan bukan berarti kita bakal difitnah semua nih gitu. Bukan fitnah pemahaman ke arah situ, bukan. Tapi fitnah kubur artinya pertanyaan malaikat mungkar nakir di dalam kubur itu. Taib, sudah azan. Kita azan dulu mungkin. Setelah itu kita lanjutkan. Kemudian saya ingatkan, ini saya rekam ya, bukan live, jadi nggak bisa pertanyaan di kolom live-nya. Yang mau nanya kemarin saya sampaikan via WA ya. Saya sudah sampaikan nomornya 0878 7131 0122. Ya, sekali lagi, yang mau nanya via WA boleh 0878 7131 0122. Tapi nggak bisa curhat ya. Jadi yang curhat di hari-hari biasa kayaknya lewat nomor ini jarang dibalas gitu, karena saya nggak pernah lihat gitu. Yang mau tanya jalur Japri di hari-hari biasa, tanya sama panitia nomor saya berapa, nanti dapat info dari mereka insyaallah. Taib, silahkan muazin, tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu La ilaha illallah. Nah, ini. Bismillah, kita lanjutkan. Kesimpulan pembahasan dari iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah kita sudah paham kenapa dikatakan hari akhir, karena tidak ada hari lagi setelahnya. Kemudian yang kedua, gampangnya kita katakan hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah hari akhir. Yang ada nanti di hari akhir itu hanya amal hamba dihisab, kemudian diberikan balasan. Terakhir, sorga atau neraka, selesai. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan nanti kematian itu dimatiin. Kematian itu dimatiin. Didatangkan seekor kambing, disembelih, itu kematian yang disembelih itu.
Jadi udah nggak ada lagi kematian. Nah, kemudian yang berikutnya tadi sudah disampaikan, termasuk bagian iman kepada hari akhir itu ada 3 ya. Yang pertama, dia harus beriman dengan hari kebangkitan. Yang kedua, dia harus beriman kepada hisab dan jaza. Jadi setiap hamba itu akan dihisab amalannya bagaimana, kemudian diberikan jaza, diberikan balasan. Dan yang terakhir, harus dia beriman kepada sorga dan neraka. Kemudian tadi disampaikan terakhir, termasuk rangkaian iman kepada hari akhir adalah harus beriman kepada apa yang terjadi setelah kematian. Setelah kematian ada fitnah kubur, setelah kematian ada siksa kubur atau nikmat kubur. Itu semuanya harus diimani juga begitu. Nanti akan disampaikan bahasanya insyaallah. Dan baru ditutup dengan apa manfaatnya kita beriman kepada hari akhir. Sebelumnya kita jawab pertanyaan yang masuk dulu. Ini ada via WA. Di sini disebutkan bismillah. Ustadz izin bertanya terkait ayat berikut yang juga membahas kezaliman. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri di ayat ini? Surat apa ini? Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 97. Ya innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Surat An-Nisa ayat 97. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri dalam ayat ini? Ini ada pembahasan dalam tafsir. Ya, ada pembahasan dalam tafsir. Ini sudah saya bahas satu kali pertemuan atau 2 kali begitu. Ada rekamannya insyaallah. Tafsir surah An-Nisa 97. Nanti saya share ke ke panitia. Nanti penanya japri panitia. Oh enggak. Di sini kan nanya via WA. Ntar saya jawabnya itu aja lah. Saya japri nanti insyaallah. Ya. Saya pikir ini nih kertas. Ya jadi nanti insyaallah saya kasih rekaman saya bahas tafsir surat tersebut. Yaitu surat An-Nisa ayat 97. Tapi intinya begini. Intinya di sini kan kalau kita lihat terjemahannya, innal ladzina tawaffahumul malaika, mereka yang dimatiin sama malaikat. Ketika dimatiin sama malaikat, dicabut nyawanya maksudnya, malaikat maut tentunya. Tapi Allah yang memerintahkan begitu. Ketika dimatikan mereka kondisinya zalimi anfusihim. Mereka zalim atau mereka dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Kemudian qalu fima kuntum. Kemudian para malaikat bertanya, kalian ini gimana sih gitu. Harusnya ketika dimatiin jadi orang benar gitu kan, enak gitu kan. Sama malaikat ditanya, fima kuntum, kalian ini gimana sih ketika dimatiin? Ketika datang waktunya mati tapi kondisinya zalim kepada diri sendiri. Kemudian dikatakan qalu kunna mustad'afina fil ardi. Mereka bilang kami dulu lemah waktu tinggal di dunia. Lemah di sini, jadi di sini isyaratnya adalah mereka ini tinggal di negeri kafir tapi nyaman di situ begitu. Kan harusnya kalau tinggal di negeri kafir harusnya hijrah.
Tapi mereka nyaman di situ, makanya ketika mereka dimatiin, datang waktunya mereka mati, disalahin sama malaikat. Kalian ini gimana sih, bukannya hijrah gitu. Tapi mereka ngomongnya kunna mustad'afin, kita nggak bisa hijrah gitu. Padahal aslinya bisa. Cuman alasan doang begitu. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kemudian malaikat mengatakan, bukannya bumi Allah itu luas begitu. Fatuhajiru fiha, kalian bisa berhijrah. Ini jadi zalim terhadap diri sendiri, pemahamannya lebih ke arah situ gitu. Jadi sebetulnya bisa hijrah, tapi mereka nggak mau hijrah. Itu hanya sekilas saja, tapi detailnya nanti insya Allah kepada penanya. Nanti saya kirim kajian saya, ada bahas tafsir tersebut insya Allah. Ya wallahu a'lam. Kemudian di sini ada kertas ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada caranya bertakziah selama 3 hari diisi dengan tausiah, makanan kecil, syukron, afwan? Apakah ada caranya? Ya caranya mungkin ada mereka yang ngadain gitu ya. Tapi kalau ada syariatnya, nggak ada syariatnya. Syariatnya nggak ada. Ya. Nah. Oh, apakah ada larangan ya? Oh, salah baca saya. Apakah ada larangannya bertakziah selama 3 hari diisi dengan tausiah, makanan kecil, syukran? Sekarang begini, takziah itu dia ibadah apa bukan, Pak, kata orang-orang tuh? Kalau orang takziah dapat pahala apa enggak, kata orang-orang? Dapat pahala ya, mereka ibadah ya. Kalau kata para ulama, kalau ibadah ini jangan ditanya ada larangannya apa enggak ada gitu, Pak. Jadi kalau ibadah itu kata para ulama, tanyanya ada dalilnya enggak gitu, ada perintahnya enggak, ada syariatnya enggak. Tadi secara tidak sengaja udah terjawab, enggak ada syariatnya gitu. Jadi kalau di sini kan kata-katanya begini nih, takziah selama 3 hari diisi dengan tausiah, makanan kecil, syukron. Itu enggak ada syariatnya. Yang ada syariatnya dalam takziah itu apa? Kalau kita misalkannya kita lihat contohnya di kitab kecil, kitab Hisnul Muslim, ada doa takziah. Apa di situ doanya? Fal tasbir wal tahtasib. Artinya apa itu? Artinya apa? Fal tasbir wal tahtasib. Artinya kalau bahasa bebasnya itu yang sabar ya. Jangan jangan gimana-gimana. Ini harap ayo mengharap pahala kepada Allah gitu. Jangan ngambek sama Allah, ini meninggal kenapa masih muda udah meninggal, padahal ini fal tasbir, yang sabar ya, wal tahtasib, ngarep pahala begitu. Jadi ketika bertakziah yang disyariatkan adalah kita itu nenangin orang yang lagi ditinggal mati nih gitu. Nenangin keluarga yang bersangkutan. Bukan tausiah segala gini, makanan kemudian ada makanan kecil. Enggak. Kalau tausiah itu, kalau pengen tausiah ya dijadwalin, Pak, tiap Jumat gitu kan. Habis maghrib sampai isya di masjid. Gitu. Itu kalau pengen tausiah. Sama juga ketika akikah. Sama juga akikah nggak ada tausiah-tausiahan gitu ya. Beda mungkin ketika pernikahan. Kalau pernikahan ada khutbah nikah gitu kan. Kemudian karena momen ada diselipin nasihat pernikahan seperti itu. Lain dengan yang ini gitu. Saya pernah diundang untuk tausiah. Jadi dalam rangka takziah, yang undang saya itu bilangnya sih saudara-saudaranya. Katanya baru ibunya meninggal, sekalian tausiah pengen ngumpulin begitu. Tapi qadarullah nggak jadi. Saya lupa, kalau saya nggak salah, pertama saya tanya dulu kapan waktunya begitu. Kemudian disampaikan waktunya hari apa begitu, kemudian sore habis maghrib apa kapan. Saya bilang, oh nggak bisa, saya ada jadwal di tempat lain gitu. Padahal keliling-keliling condet sama istri, ada jadwal di tempat lain gitu kan. Habis
memang kita ketika mengingkari kemungkaran harus bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ada juga tauriyah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim ketika lewat satu daerah itu bersama dengan istrinya itu kan, dibilang engkau adalah saudariku, saudari se-Islam, padahal istrinya gitu. Karena kalau terlalu jujur nanti malah bermasalah lewat daerah itu gitu. Ini seperti nggak masalah. Jadi yang ditanyakan apakah ada larangannya? Bukan ada larangannya. Kalau masalah ibadah yang ditanya ada dalilnya apa enggak gitu. Makanya kalau ada ustadz kita nyaratin ibadah apa, guru kita nyaratin ibadah apa, coba ditanya, ini ada dalilnya apa enggak? Dan enggak masalah ya kita nanya begitu. Justru salah nih kalau ada ustadz yang bilang, ntar kalau saya kasih dalilnya emang situ kuat gitu. Ini gayanya gaya-gaya dukun. Ketika diminta pembuktian, alasannya sono sini ngalor ngidul gitu. Begitulah. Jadi dalam Islam ini nggak ada ilmu-ilmu khusus nih, ilmu ini buat ustadz, ilmu ini buat orang biasa. Nggak ada ilmu-ilmu khusus, nggak ada. Hanya memang ada tahapan-tahapannya. Dalam belajar itu tahapannya untuk pemula, misalnya dalam belajar kitab-kitab fikih, mungkin diarahkan untuk pemula kitabnya ini. Tapi kalau secara ilmu, ini khusus buat kalangan ustadz nih, ini yang nggak ada itu. Beda ketika belajar ya, kayak contoh nih, ada kajian di masjid apa begitu, diisi oleh syekh dari mana gitu, berbahasa Arab, tidak diterjemahkan ya, kajiannya khusus hanya para thalabul ilm yang bisa bahasa Arab, itu kan nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita kalau bisa silakan aja gitu. Jadi demikian ya, nggak ada ilmu-ilmu khusus buat kalangan-kalangan tertentu, tidak ada. Makanya terkait ibadah ini yang ditanya adalah ada dalilnya atau tidak. Ada guru kita nyaratin amalin ini, tanya ada dalilnya atau tidak, ada perintahnya atau tidak ada. Beda sama urusan makanan sama minuman. Kalau kita belajar fikih itu akan terbahas itu. Jadi kalau bunyi kaidahnya itu al aslu fil at'imah itu halal illa idza dallat dalilu ala tahrimihi. Hukum asal makanan itu halal kecuali kalau ada dalil larangannya gitu. Sehingga di sini apakah ada larangan bertakziah selama 3 hari diisi dengan tausiah? Ini pertama jangan ditanya begitu. Yang kedua tanya apakah ada dalilnya? Jawabannya tidak ada dalilnya. Jadi takziah yang syar'i adalah kita datang kemudian kita nenangin orang yang sedang ditimpa musibah itu. Kita nenangin yang ditimpa musibah. Adapun kebiasaan masyarakat kita bukan patokan ya. Harusnya kita bertanya, ini yang dilakukan oleh masyarakat ada dalilnya atau tidak, begitu ya. Bukan mentang-mentang masyarakat ini kemudian kita ikut, tidak. Karena patokan yang benar adalah sebagaimana tadi disampaikan begitu. Dan kita nggak masalah ya kita beda sama orang-orang. Yang penting kita jangan beda sama Nabi Muhammad SAW dalam urusan ibadah. Tapi kalau dalam urusan dunia, mau rumahnya 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, mau mobilnya mereknya apa, mau motornya gimana, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham soal perkara urusan dunia kalian. Ya, sehingga tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka mungkin yang ada yang tausiah, takziah begini. Ya kalau salah tetap kita bilang salah. Tidak ada dalilnya tetap kita bilang tidak ada dalilnya. Masa mau diiyain? Yang tadi kan kita sudah ingatkan di awal. Ya tidak benar kata-kata nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna kalau pemahamannya maunya pemahaman dia begitu. Ya, kita tolong menolong kalau kita lagi sepakat dalam masalah tertentu, dan kita toleransi kalau kita beda pendapat. Pengennya dia toleransinya ya, yang mau begitu silahkan, yang enggak juga nggak usah musik-musik gitu. Kita masalahnya bukan musik nggak musik, kita hanya menjelaskan saja. Ketika dengan penjelasan ini orang mendapatkan hidayah, maka alhamdulillah, berarti bermanfaat kan seperti itu. Nabi membahasakan dalam hadisnya, la an yahdiyallahu
bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya kalau misalnya Allah memberikan hidayah melalui engkau satu orang aja, itu lebih berharga daripada onta merah di kala itu. Seperti itu. Jadi penanya jelas insyaallah. Ada nggak larangannya? Nggak ada. Tapi ada nggak dalilnya? Nggak ada juga. Kalau modelnya takziah 3 hari diisi dengan tausiah. Kalau pengen kajian rutin aja lah Pak, kajian rutin gitu ya. Dan itu insya Allah lebih bermanfaat. Kadang-kadang orang inisiatif tapi salah dikiranya baik. Ya kadang-kadang orang inisiatif tapi salah dikiranya baik. Ya ketika dikatakan bid'ah, ketika dikatakan tidak ada sunnahnya, nggak terima. Kan ini kan baik daripada semuanya logika yang disampaikan dalilnya. Sementara agama Islam bukan agama logika, tapi agama dalil. Dalilnya mana kan seperti itu. Ya wallahu a'lam. Termasuk peraturan mereka berikan fidyah berupa beras berapa karung dari bagi-bagikan. Baik. Masalah memberikan fidyah. Beli beras berapa karung dibagikan kepada masyarakat, tetangga-tetangga. Mungkin maksudnya penanya dalam rangka ada yang meninggal buat ganti salat-salatnya gitu ya. Terkait fidyah yang dimaksud tersebut, ini kan bahasanya fidyah. Coba deh kita belajar fikih, yang ada bahasa fidyah itu di ibadah yang mana? Ibadah itu bahasanya untuk ibadah puasa. Berarti 1 poin udah salah mereka. Jadi enggak. Terus dalam hadis kafarat salat, Nabi mengatakan apa kafarat salat? Nabi bilang ada kafarat salat, Pak. Siapa yang tahu? Nabi bilang begini, orang yang tertinggal salatnya karena dia lupa, maka dia harus mengerjakan ketika ingat dan tidak ada kafarat selain itu. Iya kan? Dalam hadis begitu. Jadi kafarat untuk orang yang ninggalin salat, kerjain ketika ingat. Orangnya udah mati gimana? Ya udah nggak ada kafarat beras-berasan, nggak ada gitu. Makanya kenapa mereka kafarat beras-berasan itu? Wallahu a'lam. Mau beras-berasan, beras beneran juga salah gitu kan. Nah itu nggak tahu inisiatifnya dari mana gitu. Sekarang tadi ya agama kita bukan agama logika. Kalau agama logika mah enak-enak aja, enak. Siapa sih yang nggak mau dibagi beras? Saya juga mau gitu kan. Sama juga ketika saya jadi ingat nih, ketika ada orang akikah, nelpon saya minta Ustadz tausiah akikah gitu kan. Biasa kalau Ustadz datang, biasanya pulangnya kan dikasih amplop biasanya. Saya nggak mikir amplopnya. Kalau saya mikir amplop, oh siap, tanggal berapa, jam berapa? Nggak, saya bilang apa? Saya bilang waktu itu ibu-ibu yang nelpon. Saya bilang, Bu, kalau akikah potong kambing, masak bagi-bagi. Udah nggak usah ngundang Ustadz, doa-doa apa, atau mungkin bahasanya mau tausiah apa, nggak usah. Selesai. Saya juga nggak jadi dapat amplop, saya juga nggak kepikiran kok. Memang acaranya tidak syar'i sudah, acara tidak syar'i. Makanya beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan salah seorang dosen di LIPI ya. Mungkin sebagian tahu Syekh Malik hafizahullah. Itu terkait amplop seperti itu sebetulnya itu bukan tujuan gitu. Itu bukan tujuan. Tujuan yang benar itu adalah kita mendakwahkan kebenaran. Adapun itu mungkin hadiah dari Allah seperti itu. Sehingga demikian, Pak. Untuk fidyah, poin pertama udah salah. Fidyah itu bukan buat sholat. Fidyah itu adalah buat puasa. Yang kedua, kita jadi tahu tambahannya, untuk kafarat sholat bukan fidyah, tapi kafarat sholat itu bahasa dalam hadits itu sholat ketika dia ingat. Yang ketiga, ini fidyah ini yang ngajarin siapa nih gitu. Sementara Nabi SAW ketika meninggal istrinya kagak bagi-bagi korma, kagak bagi-bagi gandum. Tapi kalau zakat fitrah, Nabi mewajibkan zakat fitrah 1 sok. Kalau nggak pakai korma, pakai gandum, atau pakai dalam hadis itu pakai bur, syair, sehingga turunannya kata para ulama, zakat fitrah itu pakai bahan makanan pokok, jadilah pakai beras begitu kan gitu. Itu ada gitu. Tapi kalau fidyah, wallahu alam.
Makanya ketika tanggal 25 Februari 2020 ibu saya meninggal rahimahullah, itu pengurus RT RW nelpon saya itu, halo Ustadz, beli beras nggak bayar fidyah? Saya bilang nggak usah, dah gitu doang. Terus mereka nelpon lagi, Pak Ustadz beli bunga nggak, bunga gitu? Saya bilang nggak usah. Akhirnya waktu itu kan meninggalnya menjelang asar, kemudian pada asar diurus, pada maghrib baru bisa dimandi, pas maghrib baru bisa dimandiin, pas maghrib, kemudian beres dikuburin pada isya. Pada isya beres dikuburin, kemudian ada bunga satu kantong besar, padahal saya nggak minta gitu kan. Saya lihat ada, ya sudah. Masa saya mau mengingkari kemungkaran di situ? Enggak. Jadi mengingkari kemungkaran kita pakai ilmunya bil hikmah wal mau'izah hasanah. Sampai di rumah ada beberapa teman-teman yang bawa nasi kotak buat makan yang ada di rumah itu. Karena saya juga nggak masak apa-apa begitu. Kemudian baru datang saudara saya minta ganti duit 300.000 apa 400.000. Buat apaan? Beli bunga tadi, pengurus RT minta gitu. Saya kasih gantinya. Saya nggak bilang, saya bilang enggak, saya nggak mau ribut. Udah di awal aja udah cukup, kasih. Besok baru ada arisan RT, kita dipersilakan ceramah, ntar kita bahas pelan-pelan gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya kita dalam ingkar mungkar. Nah terkait video jelas insya Allah Pak ya. Jadi intinya nggak ada. Ya makanya kalau Bapak mau tanya lebih gitu, coba tanya sama mereka yang ngajarin video itu siapa. Mungkin jawabannya ustadznya yang ngajarin, kiainya, gurunya. Harusnya langsung dong ke inti yang ngajarin, Nabi Muhammad SAW ngajarin apa enggak gitu. Jelas insya Allah Pak ya, wallahu alam. Masih ada lagi? Baik, fadhal terakhir insya Allah. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kita ini, apalagi saya yang nggak tahu, itu kan salahnya Nabi Adam itu cuma makan buah. Ya, nah itu kan dari apa? Dari surga ke neraka. Mohon penjelasan itu mungkin. Taib, terkait Nabi Adam kesalahannya satu. Tadi disebutkan katanya makan buah khuldi sehingga diturunkan dari sorga diturunkan ke bumi seperti itu. Minta penjelasannya. Ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin terkait pembahasan ini. Itu yang pertama dikritisin, Nabi Adam bukan makan buah khuldi. Nabi Adam makan buah anu gitu. Jadi nggak diketahui namanya. Enggak. Jadi menurut pendapat yang lebih kuat, Nabi Adam makan buah yang dilarang begitu saja. Baru disebutkan tuh, di antara disebutkan banyak di tafsir Ibnu Katsir, disebutkan buah yang dimaksud buah anggur, buah yang dimaksud buah apel, buah yang dimaksud. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu nggak ada semua dalilnya gitu. Itu hanya perkataan para ulama saja. Maka bahasanya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama yang berpendapat demikian, menurut pendapat yang lebih kuat, Allah tidak memberikan nama secara khusus gitu. Cuman kalau kita mau membahasnya buah khuldi, maka kita jelaskan lebih, atau mulai sekarang kita nggak usah bahasakan buah khuldi lagi, kita bilang Nabi Adam makan buah yang dilarang begitu ya. Kemudian disebutkan tadi penanya agak sedikit bingung, salahnya cuma makan gituan doang diturunin dari sorga begitu. Beda dengan kita, gimana kita salahnya lebih banyak, lebih parah dari itu gitu. Ya mungkin kita jawab ringkas saja satu dalil dari Quran. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik.
bagi siapa yang dikehendaki. Artinya apa? Walaupun kesalahan kita begitu banyak, ya itu juga pernyataan dari Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam tuh salahnya banyak. Wa khairal khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salahnya banyak adalah yang taubatnya juga banyak. Berarti kita banyak-banyak istighfar. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi ini, itu dia tengah-tengah. Jadi kita ibadah, harapan kita ibadah kita diterima. Nggak kepedean juga, pasti diterima. Sehingga ada sebagian yang membahasakan ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia bilang apa? Gampang, tinggal umroh diampunin gitu. Ini salah. Sama juga ketika dia terlalu, wah saya banyak dosa-dosanya, belum pantas ke masjid, belum pantas taklim, ini juga kelewatan. Saya belum pantas jilbaban, kata perempuan mungkin begitu ya. Oh, ini kelewatan seperti Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Tetap dia berusaha sehingga kita nggak ketakutan banget gitu kan tentang hal-hal seperti itu. Makanya ada riwayat disebutnya Nabi Adam itu kenapa dikeluarin dari sorga, katanya pertama punya anak, disuruh kasih nama Abdul. Pernah dengar riwayatnya, ada disebutnya di tafsir Ibnu Katsir. Disuruh sama iblis, disuruh kasih nama Abdul Haris. Abdul Haris kan berarti syirik ya, hambanya Haris, harusnya Abdullah gitu ya. Tapi Nabi Adam nggak mau. Kemudian sampai kemudian anaknya itu celaka atau mati begitu. Kemudian sampai anak kesekian, akhirnya Nabi Adam mau. Berarti Nabi Adam udah berbuat syirik gitu ya. Ini riwayatnya juga nggak benar. Karena para nabi itu maksum dari perbuatan syirik, nggak bakal para nabi itu syirik. Jadi terkait yang ditanyakan tadi Pak, ada dalil dari Quran, Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Itu satu pegangan buat kita. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir. Kemudian yang lainnya, beberapa waktu yang lalu kemarin kita sampaikan, jalan cepat menuju surga itu belajar agama. Belajar agama, sehingga kita jangan khawatir terlalu, tapi tetap kita belajar, sehingga kita lebih bijaksana dalam bersikap. Bagaimana menyikapi surga, bagaimana menyikapi neraka, bagaimana menyikapi orang-orang soleh, bagaimana menyikapi orang-orang yang berbuat dosa. Semuanya itu ada ranah-ranahnya, ada aturan-aturannya, dan itu dapat diketahui dengan seiring terus kita belajar. Dan memang itu pesan dari Nabi SAW, al-ilmu bit-ta'allum, dalam bahasa hadisnya. Ilmu itu adalah dengan terus belajar. Kalau ada orang belajar cuma sekali, besok udah nggak belajar lagi, itu bukan ilmu. Mungkin bahasa kita coba-coba doang kali gitu. Cukup insya Allah Pak ya, jelas. Yang lainnya cukup, sudah lewat dari waktu yang saya niatkan. Ya, karena biasanya saya kalau kajian Ba'da Isya paling mentok-mentoknya 20 menit atau 30 menit setelah azan begitu. Ini udah lewat. Saya kira cukup insyaallah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.